Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang financial risk yang terdiri dari anggota kelompok yaitu saya sendiri, Halimah Sadiah, Cahya Rio Nurrahman, Ella Ardawati, Muhammad Renal, dan Muhammad Ihyan Ansari. Sebelum masuk ke penjelasan, mari kita simak video berikut ini. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. DPRD Nunukan Kalimantan Utara menggelar rapat dengar pendapat membahas kasus RSUD Nunukan yang terancam bangkrut. Rapat tersebut digelar di ruang Ambalat gedung DPRD Nunukan dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Rahma Lepa Hafid dan diikuti 9 anggota DPRD lain. Selain itu turut hadir pula manajemen RSUD Nunukan, Inspektorat Bagian Anggaran serta Bagian Hukum Pemda Nunukan. Ketua DPRD Nunukan Rahma Lepa Hafid menyebutkan bahwa kondisi memprihatinkan ini terungkap setelah terjadi mogok kerja tenaga cleaning service beberapa hari lalu. Dari situlah mulai tercium adanya masalah serius di RSUD tersebut yang kemudian dikuatkan dengan hasil sidak. Padahal RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan di perbatasan negara Republik Indonesia dan Malaysia. Lepa mengaku heran dengan kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang seakan bisu dan tidak melihat masalah ancaman kebangkrutan RSUD Nunukan sebagai persoalan serius. Dia juga menyayangkan kondisi yang terjadi sejak 2021 itu baru terbongkar 2024 saat ada aksi mogok puluhan tenaga kebersihan RSUD. Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Miskia, mengakui bahwa kondisi RSUD diambang kebangkrutan. Bahkan untuk kas RSUD bulan Mei 2024 sudah kosong, sehingga tagihan listrik, air, PDAM, serta oksigen juga tidak terbayar. Berdasarkan pemaparan anggaran, total utang RSUD Nunukan sejak 2021 mencapai 42,2 miliar rupiah yang terdiri atas utang obat, BMHP, BHP, dan yang lainnya. Dengan rincian utang tahun 2021 sebesar 3,5 miliar rupiah dan utang tahun 2022 sebesar 8 miliar rupiah, serta utang tahun 2023 sebesar 30,7 miliar rupiah. Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan dengan utang yang masih tersisa sebesar 24 miliar rupiah. Di saat bersamaan, pendapatan per bulan RSUD Nunukan hanya sekitar 5,2 miliar rupiah. Demikian berita terkini terkait RSUD Nunukan Kalimantan Utara yang diambang kebangkrutan dan terlilit hutang hingga 42,2 miliar rupiah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Krisis moneter dan bad debt. Diketahui RSUD Nunukan Kalimantan Utara yang pertama memiliki kas bulan Mei 2024 senilai 0 rupiah, sedangkan memiliki utang air PDAM sebesar 520 juta rupiah, utang oksigen selama 3 bulan 210 juta rupiah, dan tagihan listrik, PLN, dan obat-obatan. Sedangkan baru diketahui ternyata rumah sakit ini memiliki hutang sejak tahun 2021 dan baru diketahui 2024. Tahun 2021 memiliki hutang sebanyak 3,5 M, tahun 2022 sebesar 8 M, tahun 2023 sebesar 30,7 M. Total mencapai 42,2 M dan baru dibayar sebesar 17,3 M, sisa 24,9 M. Pendapatan rumah sakit per bulannya hanya sebesar 5,5 M, sedangkan memiliki belanja rutin bulanan 4,7 M. Pemkab setempat juga sudah membantu anggaran sebesar 5 M untuk membantu RSUD, tetapi masih belum cukup juga. Lalu dampak dan solusi alternatif yang dapat kami berikan di sini adalah yang pertama dampak. Pasalnya RSUD Nunukan ini merupakan rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan. Jadi, apabila rumah sakit ini ditutup, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Untuk solusinya, anggota DPRD
Andre Pratama mengusulkan agar bagian anggaran Pemkab segera memetakan anggaran yang bisa digeser untuk mensubsidi RSUD Nunukan. Usulan Andre ini di-ACC anggota DPRD dan dijadikan rekomendasi yang disepakati oleh Ketua DPRD. Tercatat antara 200 hingga 300 orang pasien BPJS Kesehatan yang setiap harinya berobat ke RSUD Haji Badarudin Qasim. Dari jumlah pasien tersebut, pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya sekitar 2 miliar rupiah lebih per bulannya untuk biaya pengobatan pasien BPJS. Hal tersebut diakui Kepala Bidang Pelayanan RSUD Haji Badarudin Tanjung, Dr. Saifullah, saat ditemui di ruang kerjanya. Pendapatan pihak rumah sakit dari klaim BPJS merupakan salah satu sumber dalam pembiayaan operasional, salah satunya seperti jasa medis. Sehingga apabila ada keterlambatan pembayaran dari BPJS, maka akan berdampak besar terhadap operasional pelayanan karena jumlah klaim per bulan tergolong besar. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan. Materi selanjutnya yaitu tentang keterlambatan klaim BPJS. Sebanyak 200 hingga 300 pasien BPJS Kesehatan yang setiap harinya berobat ke RSUD Haji Badarudin Tanjung Kabupaten Tabalong. Dampaknya, karena keterlambatan klaim BPJS, pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya sekitar 2M lebih per bulan untuk pengobatan pasien BPJS. Dan apabila terjadi penunggakan pembayaran, maka sisi operasionalnya juga akan terganggu. Solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama tentang bridging system. Ini untuk meminimalisasi kesalahan input data pada aplikasi Inasi BPJS. Hal ini dapat mengurangi keterlambatan karena kesalahan pengkodingan dan administrasi. Solusi yang kedua yaitu penggunaan checklist dokumen untuk memastikan bahwa semua berkas yang diperlukan lengkap sebelum dikirim ke BPJS. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, rumah sakit dapat mengurangi keterlambatan klaim BPJS dan meningkatkan efisiensi proses klaim. Pemirsa, pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijakan baru kenaikan tarif layanan kesehatan di Puskesmas per 1 Agustus 2023. Kenaikan tersebut menuai pro kontra di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijakan baru kenaikan tarif layanan kesehatan di Puskesmas per 1 Agustus 2023. Adanya tarif layanan baru tersebut menuai pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Pasalnya, kenaikan layanan tarif di Puskesmas untuk rawat jalan yang mengalami kenaikan dari hanya sebesar Rp2.000 menjadi Rp10.000 memberatkan sejumlah warga. Layanan sore hari atau layanan gawat darurat dan hari libur dikenakan tarif sebesar Rp15.000 untuk warga Kota Depok. Sejumlah pasien mengaku keberatan kenaikan tarif puskesmas tersebut dinilai cukup tinggi karena mengalami kenaikan hingga 5 kali lipat. Naik sih naik, tapi jangan gede-gede gitu loh mas. Kalau bisa. Ini dari 2.000 ke 10.000 menurut ibu gimana? Kalau bagi saya loh kan namanya orang lain-lain. Kalau bagi saya kok kayak keberatan. Bagi saya tapi kalau 5.000 ya sedengan lah. Meski pemerintah Kota Depok belum melakukan sosialisasi terkait kenaikan tarif secara menyeluruh di sejumlah puskesmas, Pemkot melalui Dinas Kesehatan Kota Depok tetap melakukan kenaikan layanan tarif puskesmas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Materi selanjutnya di sini yaitu meningkatnya suku bunga. Puskesmas Depok mengalami kenaikan tarif pelayanan kesehatan rawat jalan sebesar 5 kali lipat pada 1 Agustus 2023. Dampaknya yang pertama, memberatkan masyarakat yang berobat. Kedua, menuai pro kontra di lingkungan masyarakat. Solusi yang dapat kami berikan di sini yaitu subsidi asuransi kesehatan. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk membantu rumah tangga rentan dalam mengakses layanan kesehatan. Yang kedua, promosi kesadaran biaya, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan biaya kesehatan dan pentingnya asuransi.
Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.